Ada urusan apa lagi? Tadi pagi, aku bangun subuh-subuh, masak buat Mas Bram. Udah gitu, aku antar ke kosan. Tapi aku dicuekin sama Mas Bram karena ada Mbak Hana. Aku pergi, ini tempat makan Mas Bram. Aku titip sama Kak Sofi. Dan sekarang aku ambil lagi sama Kak Sofi nih. Buat aku tunjukin ke Mbak Hana. Tolong sekali aja ngertiin perasaan aku dan kondisi aku. Aku membutuhkan Mas Bram. Ngerti? Karin, kalau Mas Bram nggak mau menerima makanan kamu, mungkin makanan kamu masih kurang enak. Kamu harus belajar lagi untuk masak yang lebih enak lagi untuk Mas Bram. Dan kenapa sih kalau kamu selalu ada masalah sama Mas Bram, kamu selalu sangkut pautin sama Mbak? Mbak nggak mau ikut campur, tolong dong. Ini sekarang Mbak mau makan, Mbak mau telepon papanya Mbak Hana. Kenapa sih kamu harus selalu hadir? Apa lagi sih? Kenapa aku selalu ikut campur? Bukan niat aku ingin ikut campur. Tapi setiap aku berduaan sama Mas Bram, setiap aku kemanapun selalu ada Mbak Hana Sasmita. Aku juga capek Mbak Hana. Aku capek ribut, aku capek berantem. Yang aku butuhkan itu adalah ketenangan. Tolong ngertiin perasaan aku. Aku nggak minta banyak kan? Mbak akan berusaha untuk mengerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus mengerti, meskipun kamu sedang mengandung, dan anak dalam kandungan kamu tentunya butuh sosok seorang ayah. Oh ya pasti. Tapi saat ini, Rosi juga sangat membutuhkan ayahnya. Kamu juga bisa mengerti perasaan Mbak kan? Kamu bisa mengerti itu. Kamu calon ibu kan? Ya udah. Mau diapain? Bekalan aku untuk Mas Bram. Ya sekarang Mbak mau buktiin ke kamu. Mbak akan bawa bekal ini, Mbak akan kasih ke Mas Bram supaya dia makan dan kamu puas, tapi dengan satu syarat. Apa? Bahwa kamu tidak akan mengganggu kebersamaan Mas Bram sama Rosi. Karena Rosi sangat membutuhkan ayahnya. Oke. Kalau kamu diam, itu berarti kamu menerima syarat Mbak. Enggak. Aku tidak setuju dengan syarat Mbak itu. Kalau Mas Bram setiap hari ketemu sama Rosi, itu artinya Mbak Hana akan ketemu terus sama Mas Bram. Dan kalian akan bisa rujuk dengan cara-cara Mbak Hana apapun itu. Karena kamu selalu bicara seperti itu. Kamu harus tahu dan kamu harus yakin kalau Mbak dan Mas Bram tidak akan rujuk. Dan kamu nggak perlu bicara seperti itu, udah. Kamu harus percaya bahwa Mbak dan Mas Bram tidak akan rujuk. Aku nggak percaya. Nggak tahu, aku sedang hamil. Mbak pernah ngidam kan dulu waktu hamil? Sama. Aku sekarang lagi ngidam. Aku ngidamnya nggak minta apa-apa. Cuma mau ditemani sama Mas Bram terus-menerus. Dan aku nggak mau Mas Bram berbagi sama Rosi ataupun terlebih sama Mbak Hana. Sama sekali aku tidak mau. Karin, kamu harus mengerti bahwa Rosi ini saat ini dia sedang sakit dan dia sangat membutuhkan ayahnya. Rosi sakit leukemia. Di mana perasaan kamu? Karin, tolong. Mbak cuma minta satu kali ini. Aku tidak akan mengerti. Kebiasaan banget sih Mbak Hana. Selalu aja ninggalin handphone sembarangan. Bodoh ah, bukan urusan aku kalau HP-nya hilang. Apa jangan-jangan ada pesan dari Mas Pram ya? Enggak, ini nggak bisa. Aku nggak bisa cuek gitu aja.
Aku mesti bisa membuat Mbak Hana pisah dengan Mas Bram. Han, saya sudah menemukan rumah sakit yang cocok untuk Rosi di Jerman. Tolong Rosi melakukan tes terbaru untuk diambil sampel sumsum tulang belakangnya. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, kamu kirimkan saja ke saya via email. Ditunggu untuk RS di sini. Oke, saya akan segera membawa Rosi ke rumah sakit untuk menjalani tesnya. Untuk sementara ini, kamu gak usah menghubungi saya dulu ya. Tristan, nanti segera saya kirimkan email hasil tes Rosi ke kamu. Ditunggu aja. Sorry Mbak Hana, kamu gak akan pernah tahu soal ini. Karin, kamu kenapa masih ada di sini? Saya masih punya hati. Mbak Hana, dari dulu orangnya teledor banget ya. Belum berubah juga. Masih ada handphone di situ. Jadi aku tunggu di sini sampai Mbak Hana kembali dan ambil handphone, baru aku pergi. Kamu nggak macam-macam kan, Karin? Kamu nggak nyentuh handphone Mbak kan? Aku heran deh ya, kenapa Kak Sofi itu selalu membela Mbak Hana? Katanya Mbak Hana orang terbaik lah atau apalah, tapi selalu berpikiran negatif tentang orang. Suzon banget sih sama aku. Kalau aku mau nyentuh handphone Mbak atau apapun, dan waktu Mbak pergi, aku bisa ambil handphone Mbak dan aku terus pergi. Buat apa aku tunggu di sini kalau aku bukan punya niat baik? Aku sih masih berpikiran negatif tentang aku. Kenapa perasaan aku mengatakan kalau Karin sama sekali nggak melakukan hal yang aneh-aneh dengan HP aku ini? Ayah mana ya? Kok belum jemput Rosi juga? Rosinya nunggu udah lama ya? Kok malah kakek yang jemput Rosi? Harusnya ayah yang jemput Rosi. Kan boleh dong kakek yang jemput sekali-sekali. Lagi pula Bunda pulang cepet loh. Mau ketemu cepet nggak? Bunda pulang cepet kek. Iya. Kalau Bunda pulang cepet, Rosi mau minta maaf sama Bunda. Soalnya kemarin Rosi udah ngambek sama Bunda. Itu namanya anak yang baik. Ya, ayo kita pulang buruan. Nanti kalau ayah ya akan kasihan lah ya. Si ke kantor repotin ayah, jangan ya. Kita jalan. Deh, Rosi pulang sama kakek. Oke. Waalaikumsalam. Bunda. Alhamdulillah, anak Bunda sudah mau sekolah. Ya, anak pintar, anak cantik. Ya Allah. Bunda maafin Rosi ya. Kemarin Rosi udah ngambek sama Bunda. Nggak apa-apa kok sayang. Bunda juga ngerti kenapa kamu ngambek. Bunda minta maaf juga ya kalau Bunda punya salah sama kamu sayang. Tapi Bunda, Rosi mau Bunda sama Ayah deket lagi, kayak tadi pagi. Tadi Ayah cerita ke Rosi, katanya Bunda minta Ayah jemputin Rosi. Berarti Bunda mau kan deket lagi sama Ayah? Rosi maafin Bunda ya. Bunda gak bisa janji apa-apa sama kamu. Tapi Rosi mau kan
ngertiin posisi Bunda. Iya Bunda, Rosi ngerti. Rosi, Papa kenapa nggak membiarkan Mas Bram yang jemput Rosi sih, Pak? Hana, Papa tidak mau Rosi tergantung hidup dengan Bram. Sebentar yang kita berangkat ke Jerman. Tapi kan apa salahnya Rosi ketemu sama ayahnya sebentar aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Hana, tadi aku ke sekolahnya Rosi, tapi Rosi nggak ada. Katanya Rosi udah pulang duluan. Iya, tadi Papa yang menjemput Rosi, tapi sekarang Rosi ada di kamarnya. Alhamdulillah kalau begitu. Papa yang jemput ya. Hana, boleh nggak kalau aku mau jemput Rosi sebentar sebelum aku ke kantor lagi? Iya, boleh masuk aja, Mas. Ayo. Kamu mau ngapain lagi kemari? Papa, Bram hanya mau menjenguk Rosi sebentar. Nggak apa-apa kan, Papa? Rosi sedang istirahat. Dan tadi Papa udah bilang sama Rosi kalau kamu akan datang sore pas pulang kantor. Pak, udah dong, Pak. Biarin Mas Bram ketemu sama Rosi sebentar aja. Jadi sore ya, Pak? Saya bisa datang ke sini? Ya, lebih baik itu. Ya udah kalau begitu. Hana, aku pamit langsung ke kantor lagi. Tolong titip pesan ke Rosi ya. Bilang sama Rosi nanti sore ayahnya akan datang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Papa. Hana mau bicara sebentar sama Papa. Oke. Papa jangan marah ya, tapi seharusnya Papa bisa melihat perubahannya Mas Bram. Ya, Hana tahu pasti sulit untuk Papa melihat bahwa Mas Bram ingin menjadi manusia yang lebih baik, terutama ayah yang baik untuk Rosi. Tapi seharusnya Papa memberi kesempatan. Hana cuma mohon itu, berilah kesempatan untuk Mas Bram menjadi ayah yang baik untuk Rosi, itu aja, Pak. Hana, justru Papa ingin minta tolong sama kamu. Hargailah Papa. Kamu bayangkan bagaimana seorang bapak yang anaknya diinjak-injak harga dirinya. Papa tidak bermaksud against kamu. Tapi terang-terangan, Papa tidak mengizinkan Bram masuk lebih jauh lagi ke dalam kehidupan kamu. Baik. Hana akan mengikuti keinginan Papa. Hana akan menghormati pendapat Papa, meskipun Hana tidak setuju dengan apa yang Papa pikirkan. Maafin Papa, Hana. Papa juga tidak bermaksud terus bersitegang sama kamu soal ini. Papa hanya ingin melindungi kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Udah pada pulang? Udah. Kamarnya ganti baju abis itu mandi ya? Iya, Ma. Iya, Ma. Yuk. Helmi, aku mau minta maaf soal tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi? Iya. Tadi aku dianterin sama Papi. Terus di jalan aku juga cerita sama Papi masalah kamu sama papa kamu. Dan aku juga cerita kalau papa kamu yang menyebabkan kamu kehilangan kembaran kamu. Sampai akhirnya papa kamu meninggalkan kamu sama mama. Jadi Papi udah tahu kan?
gimana aku sakit hatinya sama papaku. Ya, papi bisa mengerti. Tapi biar bagaimanapun, baik atau buruk, salah atau tidak salah, dia tetap papa kamu, Vina. Dan tidak ada yang bisa merubah hal itu. Ya, Vina gak mau masalah ini makin panjang, Pi. Yaudah kalau gitu Vina akan minta maaf sama papa sekarang. Sudah terlambat. Prasetyo sudah pergi. Dan papi tidak tahu dia pergi kemana. Yang jelas dia pergi dalam keadaan sakit hati. Dan sangat sedih. Jadi maksud papi, Vina gak bisa ketemu papa Vina lagi? Melihat kepergiannya yang mendadak, papi yakinkan bahwa dia tidak akan kembali. Papi maafin Vina ya. Papi sebenarnya kesal sama istri kamu. Tapi sudah, kamu susul dia. Biar papi pulang sekarang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarin aja. Apa-apa nangis. Gak usah ditahan. Kalau yang aku lihat sih, apa yang kamu lakukan sama papa, ya itu cuman karena kamu dendam. Ya kamu puas aja ngelakuin itu. Cuma di hati kamu yang paling dalam, kamu juga sebenarnya mau kalau kamu sama papa bersatu lagi. Ya. Aku gak bisa. Aku gak bisa maafin papa aku, ya. Aku gak bisa. Seenggaknya papa kamu sudah maafin kamu. Itu aku yakin. Aku gak mau, Hel. Dengan kepergian papa aku nanti akan ada masalah lagi dengan papi kamu. Aku salah, bukan kamu yang kena masalah, tapi aku. Aku pasti gak akan diterima lagi sama papi kamu. Vina. Udahlah, Hel, biarin aja. Mungkin emang aku harus ngerasain gimana rasanya penolakan. Sama kayak aku nolak papa aku. Ya udah, sekarang gini. Aku janji sama kamu, aku yang akan berusaha supaya papa itu gak menolak kamu dan menghindar dari kamu lagi. Aku janji. Ya.
Ada apa, Papa? Papa, saya mau ketemu sama Rosi, kan? Ini udah jam habis kantor. Ya nggak apa-apa kan, Papa? Bram, saya ngerti. Tapi lebih baik kamu pulang sekarang. Pulang sekarang, Papa? Dengar, Bram. Papa tidak mau kamu memberikan cinta palsu kamu kepada Rosi. Rosi harus mengerti kalau kalian itu sudah berpisah. Papa, tapi harusnya saya bisa ketemu sama Rosi, Papa. Papa, izinkan saya ketemu sama Rosi sebentar aja, Papa. Bram, tolong Papa, ngertiin Papa. Mendingan kamu pulang sekarang. Papa, tolong Papa, saya udah nempatin janji Papa. Saya udah nempatin janji Papa. Mendingan kamu pulang sekarang. Kamu pegang payung ini, kamu bawa pulang. Ya. Papa! 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 Rosi sayang, minum obat dulu ya biar sembuh ya. Ayo. Gak usah Bunda, Rosi gak usah minum obat. Rosi harus minum obat sayang. Rosi harus minum obat biar Rosi sembuh ya. Buat apa Rosi sembuh? Ada yang sayang sama Rosi. Astagfirullahaladzim. Rosi, kamu gak boleh bicara seperti itu, nak. Bunda ini sayang banget sama kamu. Ayah juga sayang sama kamu. Kakek, semuanya sayang sama kamu. Makanya kamu harus sembuh, nak. Minum obat ya. Ayo sayang. Rosi udah besar. Rosi gak mau dibohongin terus. Rosi ngerti kok sekarang Bunda mau ninggalin Rosi kayak ayah ninggalin Rosi. Kakek juga gak sayang sama Rosi. Kakek selalu marahin ayah. Rosi sedih. Jadi buat apa Rosi sembuh? Mungkin emang Rosi harus nyusul Eyang. Rosi, tolong jangan bicara seperti itu, nak. Rosi mau kalau Bunda sedih. Rosi mau Bunda sendirian. Kamu harus sembuh, sayang. Bunda mohon. Minum obat ya, nak. Minum obat buat Bunda. Bunda mohon. Tolong, sayang. Rosi. Justru kalau Rosi nggak ada, Bunda pasti bahagia, nggak berantem lagi. Rosi, ngomong seperti itu. Ya, kamu nggak boleh ngelawan sama Bunda, harus nurut ya. Minum obat ya, sayang. Tolong. Kakek bantu ya sini, biar kakek yang kasih. Minum sedikit aja, sedikit. Ya. Nggak mau. Rosi, jangan gitu dong, Rosi. Mungkin sebaiknya kita suruh Mas Bram datang sini untuk bujuk Rosi. Gak mungkin lah dia datang. Kenapa bisa ngomong seperti itu?
Kamu lihat di luar, hujannya deras sekali. Kasihan Bram, nanti kan dia sakit. Mas Bram. Rosi sayang, ayah nggak akan pernah berhenti menyayangi kamu. Ayah akan buktiin kalau ayah nggak pura-pura mencintai kamu. Kamu darah daging ayah, nak. Rosi, jangan keluar, Rosi. Jangan keluar, Rosi. Nanti Rosi sakit. Yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu. Kenapa sih Mas Bram nggak boleh masuk ke dalam? Sebentar aja buat ketemu sama Rosi, tolong. Kenapa sih? Ayah nggak boleh masuk. Kasihan ayah kalau jangan. Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar. Rosi! Dapat merasakan selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan. Aku nggak tahu Mas, tadi Rosi tiba-tiba pingsan terus dia pingsan. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud, tetap di jalan-Mu. Ada di jalan-Mu. Kenapa sih harus macet? Papa, gimana keadaan Rosi, Papa? Dia masih nggak sadarkan diri. Tapi untuk dia nggak panas. Ya Allah. Mas, coba kamu tanya sama orang dong, Mas. Mas, ini kenapa Mas? Kok macet banget, Mas? Biasa Pak, kalau pulang kerja macetnya begini, motornya nggak bisa jalan Pak. Aduh, apa yang kita harus lakukan? Gimana? Kamu udah lihat depan terus ya? Mungkin sebentar lagi juga lepas macetnya. Mas, kamu mau kemana? Papa, sini. Biar Bram aja yang gendong Rosi. Bram bisa lari ke rumah sakit dari sini, Pak. Bram, rumah sakitnya masih jauh. Enggak apa-apa, rumah sakitnya sebenarnya lebih dekat. Ada jalan potongnya di sana, Pak. Enggak apa-apa, sini. Ya Papa, biar Mas Bram yang gendong Rosi. Udah, biarin kita lari aja, udah. Ya. Ya sudah. Hati-hati kepalanya, suster. Oke, Papa. Papa bawa mobilnya. Mas, permisi, Mas. Permisi, anak saya sakit. Ana. Ya, mari cepetan, Mas. Ana, kamu nggak apa-apa. Kamu duluan. Kamu nggak apa-apa, Ana. Ya, kamu duluan, cepetan, Mas. Suster! Iya, Suster, saya perlu bantuan. Anak saya harus masuk ke UGD. Iya. Ya, kamu sabar ya sayang ya. Kamu sabar ya nak ya. Mas, gimana Mas? Iya, ini. Rosi, cepetan. Suster, bawa ke UGD ya. Bawa ke UGD ya.
Hana, kamu harus kuat. Kamu harus kuat buat Rosi. Ya. Tarik nafas. Tenang. Mau Rosi. Iya. Tenang. Sekarang kita ke UGD, ya. Ayo kita ke UGD. Ayo, Rosi. Hana, gimana Rosi keadaannya? Dokter masih di dalam. Sampai sekarang masih belum ada keterangan masalah Rosi. Dokter. Jadi gimana dokter? Gimana keadaan anak saya? Anak saya pasti bisa sembuhkan, ya kan dok? Sebaiknya kita bicara di ruangan saya saja. Mari Pak, Bu, silakan. Hana, kalian pergi ke sana, biar Papa tunggu Rosi. Stadium 3A. Dokter yakin ini nggak salah. Dokter yakin dokter nggak salah diagnosis. Tenang Pak, tim medis kami sudah dengan teliti melakukan pemeriksaan terhadap kondisi putri Bapak. Bahkan sebelumnya tim medis kami juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan rekam medis. Astagfirullahaladzim. Berarti kondisi Rosi. Benar Bu, kondisi kanker anak Ibu saat ini sudah memasuki tahap yang lebih serius. Dokter, tapi anak saya masih punya kesempatan untuk sembuh kan dok? Anak saya masih bisa hidup kan dok? Berdasarkan kasus yang sama yang sudah pernah kami tangani sebelumnya, kami hanya bisa memprediksikan anak Ibu hanya bisa bertahan dalam waktu kurang lebih 12 bulan. 12 bulan? Gak mungkin, dok! Gak mungkin, dok! Apa sih maksudnya dokter? Kemarin dokter aja bilang kalau Rosi masih punya kesempatan untuk sembuh. Kenapa sekarang dokter bilang kalau dia cuma punya 12 bulan, dok? Tenang, Pak, tenang. Saya mohon Bapak bersikap tenang. Memang berdasarkan pemeriksaan, sel kanker yang ada dalam tubuh Rosi sudah terlalu cepat menyebarnya. Dan ini di luar prediksi kami, Pak. Tapi dalam kondisi ini, anak Bapak dan Ibu masih ada kemungkinan untuk sembuh. Yaitu dengan cara transplantasi sumsum tulang belakang atau stem cell dari saudara kandung. Nah, berarti kita punya kesempatan ini. Kita punya kesempatan. Kita harus segera punya anak. Segera punya anak supaya anak itu bisa mendonorkan sumsum tulang atau stem cell. Kita punya cara ini. Ya bisa kan dok? Itu pasti cocok kan? Itu pasti cocok kan? Kita masih bisa mencari pendonor.
sumsum tulang belakang untuk Rosi yang kemungkinan cocok di Jerman, Tristan. Tapi itu lama, prosesnya lama. Harus masuk antrian segala macam, Hana. Harus masuk antrian, harus nunggu, ya kan, Dok? Ada listnya. Harus nunggu, masuk namanya, kita harus tunggu. Kita cuma punya 12 bulan. Kita punya solusi dalam tangan ini. Hana, kita nggak boleh tunggu lama-lama. Belum tentu yang sumsum tulangnya cocok apa tidak. Hana, aku tahu. Aku pernah bicara sama kamu, aku pernah bilang sama kamu kalau aku tidak akan pernah paksa kamu untuk rujuk. Tapi Hana, kamu harus sadar, kalau kita rujuk, itu berarti kita memberi harapan pada Rosi dan penyembuhan Rosi. Semudah itu, Mas. Mungkin dengan kita rujuk kita bisa menyelamatkan Rosi, tapi aku nggak mau mengorbankan orang lain demi kepentingan dan kebahagiaan kita, Mas. Ya Allah, Hana, ini nggak ada urusan sama kita, nggak ada urusan sama kebahagiaan kita. Ini buat Rosi, ini demi Rosi. Apa yang kita lakukan ini demi Rosi, kita rujuk demi Rosi. Terus bagaimana dengan anak yang ada di dalam kandungan Karin? Sudahlah. Dia bisa lahir tanpa seorang ayah. Aku udah bilang. Kamu mau seegois itu, Mas? Itu bukan anak aku. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Yakin dari mana? Hasil tes DNA itu belum keluar. Hana, apapun itu, kamu masih mau tunggu itu sampai anak kita. Mau tunggu sampai kapan? Kamu tega melihat anak kita menderita seperti ini? Cukup, Bram. Begini cara kamu menyudutkan Hana. Kamu pikir Papa tidak dengar semua pembicaraan kalian berdua? Kamu tidak terima? Bram, bijaksana sedikit, Bram. Papa nggak tahu kan? Tapi keadaan Rosi kritis, Papa. Bram mau rujuk sama Hana itu bukan buat kepentingan kita sendiri. Bukan buat aku, Papa. Ini buat Rosi. Papa ngerti. Tapi jalan yang kamu pilih itu Papa sama sekali tidak setuju. Jalan yang terbaik adalah bawa Rosi ke Eropa. Papa, kalau kita harus bawa Rosi ke Eropa itu akan ngambil waktu yang lama, Papa. Papa, dokter udah vonis Rosi cuma tinggal 12 bulan, Papa. 12 bulan. Kalau kita berangkat ke Eropa, kita harus nunggu masuk ke dalam daftarnya. Kita harus tunggu, belum kecocokannya lagi. Papa, ini adalah salah satu caranya yang kita bisa menyelamatkan Rosi, Papa. Kalau Papa ini orang bodoh, Papa pasti akan mendukung kamu. Tapi Papa tahu ini semua kamu pakai hanya untuk mendekati Hana. Terserah, Papa. Terserah Papa mau bilang apa, terserah alasan Papa. Tapi Papa harus tahu, sebagai ayahnya Rosi, aku akan melakukan apa saja untuk penyembuhan Rosi. Kita lihat bagaimana hasil DNA nanti. Apa kamu akan ngomong sesombong ini? Nggak boleh. Aku harus rujuk sama Hana. Ya Allah, mengapa Engkau berikan ujian seberat ini kepada hamba, kepada anak hamba? Ya Allah, hamba mohon, tegarkan dan kuatkan hati hamba. Hanya Engkaulah yang bisa memberi hamba kekuatan dan semangat untuk mengatur pecahan dinding puing-puing hati hamba yang kini pecah oleh ketakutan dan kepasrahan atas ujianmu ini. Sayang gak sama ayah? Sayang Bunda. Sayang sama Bunda? Sayang Bunda. Makasih ya sayang, kamu sudah jadi anak ayah dan bunda yang paling soleha. Kasih. Sama-sama.
sama Bunda. Berdasarkan kasus yang sama, yang sudah pernah kami tangani sebelumnya, kami hanya bisa memprediksikan anak ibu hanya bisa bertahan dalam waktu kurang lebih 12 bulan. Gimana keadaan anak saya, dok? Anak bapak dan ibu sekarang sudah kami pindahkan di ruang rawat. Jadi, kalau bapak dan ibu mau menemuinya, silakan saja. Karena Rosi sangat membutuhkan dukungan psikologis dari kedua orang tuanya. Baiklah, terima kasih dokter. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih dok. Kita ke ruangannya. Papa gimana? Bram, kemudian kamu tunggu di sini. Biar yang jaga Hana sama Papa. Papa, nggak mungkin kalau Bram nggak ikut masuk. Itu anak Bram, Papa. Itu Rosi. Dan nggak mungkin Bram nggak masuk pada saat Rosi lagi kritis seperti ini. Suster, kamu... Maaf Bapak, Ibu, Rosi mau bertemu dengan ayah bundanya. Sebentar ya, Pak. Permisi, Papa. Sayang. Hey baby, Rosi. gimana perasaan kamu sayang? Dan Rosi lemas, Bunda. Rosi mau bobo sama ayah dan Bunda. Iya sayang. Boleh ayah sama Bunda akan jagain kamu. Ayah sama Bunda akan bobo sama kamu. Dan jagain kamu terus ya sayang. Rosi, Bunda ada di sini, nak. Bunda sama ayah di sini ya sayang, nemenin kamu. Ya. Ya Allah, saya tidak mau kehilangan Rosi, cucu saya satu-satunya. Tapi saya juga tidak mau Hana dan Bram rujuk. Saya nggak mau Hana dan Rosi nantinya kecewa dan sakit hati gara-gara Bram. Tapi dalam kondisi Rosi yang kritis sekarang ini, saya juga tidak bisa memisahkan mereka bertiga. Bagaimana ya? Pintar anak mama, tinggal satu lagi nak, coba. Berapa? 8. Yang ini coba mama periksa. Kamu sekarang fokus ke sini dulu. Mama lagi ngecek nih tuh kamu tambahannya bener nggak ya? Ya ini udah bener. Papa? Dante kok kayak gini nih kok.
udah teh diasuh manis. Duh, sambungan ke Jakarta susah banget sih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bram, ini Tristan Bram dari Jerman. Oh, ternyata kamu Tristan ya? Maaf Bram, ini saya sebenarnya sudah bisa ngubungin Hana atau tidak sih? Soalnya sampai sekarang saya masih nungguin email dari Hana, tapi dia masih belum mengirim emailnya Bram. Saya nggak tahu Tristan, mungkin Hana belum bisa balas emailnya karena lagi sibuk ngurusin Rosi kritis lagi. Apa Rosi keadaannya lagi kritis? Iya Tristan. Sudah dulu ya, Tristan saya harus ke kantor sekarang ya. Tunggu dulu Bram. Gini aja, biar saya telepon bos kamu minta izin supaya kamu gak usah masuk kerja hari ini. Biar kamu bisa ngurusin Rosi Bram. Gak usah. Saya bisa ngomong sama Pak Handoko sendiri. Emang rencananya saya pengen minta izin untuk ngurusin Rosi sekarang. Bram gak bisa begitu Bram. Kamu jangan buang-buang waktu karena setiap detiknya kehadiran kamu di samping Rosi itu sangat berharga. Jadi kamu dari manapun kamu berada, kamu langsung ke rumah sakit temenin Rosi. Oke? Ya nggak usah. Tristan, nggak usah. Halo Tristan. Kenapa sih Tristan? Hah? Sibuk banget ngurusin keluargaku. Pak Bos ganteng. Ona boleh kagak nanya sesuatu? Onanya apa, Ona? Sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Maaf banget. Gini Pak, Ona mau nanya. Ciri-ciri suami yang selingkuh itu kayak apa ya Pak ya? Apakah dia tetap memberikan rayuan, kata-kata cinta ke istrinya supaya dia nggak ketahuan lagi selingkuh? Atau gimana ya Pak ya? Ona nyindir saya? Hah? Kenapa Ona nanyain selingkuh sama saya? Apa karena saya dulu suka mainin perempuan? Enggak Pak. Bukan begitu maksudnya Pak. Aduh, Ona jadi bingung nih ngejelasinnya gimana. Gimana ya? Gini aja deh Pak, gini aja. Apakah waktu itu Bapak sering buang-buang masakan yang dimasak sama Bu Vina waktu Bapak selingkuh? Ini siapa yang suruh kamu tanya selingkuh sih? Hah? Kalau sampai kedengeran sama Vina, saya dimarahin lagi. Maaf, gak ada yang nyuruh Pak. Beneran, maksud Ona cuma... Aduh gimana ya? Ona. Iya Oma. Ngapain kamu di sini? Sudah sana cepetan. Buka tokonya. Cepetan. Iya Oma. Aduh Oma, Ona kan kepengen tahu dulu Pak Ganteng itu selingkuhnya gimana, supaya Ona bisa ngerti kalau Bang Jali itu beneran selingkuh apa kagak. Malah diusir suruh jaga toko. Udah cepetan. Iya ini baru mau jalan Oma, misi. Aneh terus. Apaan sih dia? Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kita,mu ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti tahu